Oke, selamat siang semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita untuk mata kuliah Praktikum Riset Keuangan. Kita akan masuk ke pertemuan 8 mengenai error correction model. Ini adalah lanjutan dari pembahasan mengenai faktor autoregresif yang kemarin kita bahas. Lalu dilanjut ini juga jadi semacam gabungan antara materi vektor autoregresif dan error dan vektor autoregresif and co-integration. Jadi kombinasi dari keduanya ini ya kemudian menghasilkan error correction model. Sebenarnya lebih ke co-integration sih, tapi aspek co-integration ini kemudian bisa digabungkan dengan vektor autoregresif untuk menghasilkan vektor autoregresif yang memiliki error correction model. Oke. Jadi salah satu pengantar sebelum kita masuk ke mengenai error correction model sendiri adalah ada tes lain selain co-integration test yang mungkin sudah saya perkenalkan sebelumnya, yaitu Engle-Granger co-integration test. Co-integration test lainnya adalah co-integration test yang disebut sebagai Johansson test. Jadi Johansson test ini adalah sebuah tes di mana kita menguji apakah nilai dari eigenvalue dari sebuah faktor atau matriks yang kita punya itu kemudian memenuhi kriteria tertentu atau tidak. Setidaknya ada dua metode penelitian atau metode pengambilan kesimpulan dari tes Johansson ini. Yang pertama adalah trace test dan yang kedua adalah max eigenvalue test. Kayak gitu. Dimana pada uji trace adalah kita menguji hipotesis nol bahwa vektor yang kita miliki itu terkointegrasi lebih kecil nilainya daripada K. Kayak gitu. Dan jadi kita menguji apakah nilai kointegrasinya lebih kecil daripada sebuah nilai yang disebut sebagai K atau tidak. Sedangkan alternatifnya adalah nilai R atau nilai kointegrasinya sama dengan K. Kayak gitu. Nah, sedangkan hipotesis 0 maximum eigenvalue adalah sama tes trace tadi, tapi alternatifnya adalah apakah R-nya plus 1. Jadi mirip dengan tadi K, tapi di sini dia pakai K-nya itu selalu R plus 1. Nah, pada pengujian co-integration test melalui Johansson, persamaan kita gunakan bukan lagi OLS, tapi menggunakan vektor autoregresif. Kalau kemarin kita menggunakan OLS, ya udah kan kita regress, residunya kita ambil, kita tes stationaritasnya. Tapi dalam VAR tidak sesederhana itu, karena nanti bentuk matriksnya akan lebih kompleks karena ada beberapa equation yang kita kemarin. Jadi kalau misalnya kita punya dua variabel endogen, maka ada dua equation. Kalau kemudian ada tiga, berarti tiga dan seterusnya. Maka mungkin bentuknya jadi lebih complicated jika dibandingkan dengan bentuk yang ada di co-integration pada metode Granger. Nah, error correction model error integration model error correction model adalah itu adalah sebuah bentuk di mana seperti yang kita ketahui kemarin kointegrasi ini kan menilai hubungan jangka panjang antara dua variabel. Nah, sedangkan di sisi lain, kita tahu bahwa jangka pendek itu mungkin saja ada dinamika, ada perubahan-perubahan yang sifatnya kemudian mungkin tidak signifikan atau jangka pendek. Gitu. Nah, perubahan-perubahan jangka pendeknya ini mungkin saja terjadi meskipun at the long term nilainya akan sebesar co-integration yang tercipta pada kedua variabel tersebut. Nah, efek-efek jangka pendek ini bisa kita pelajari lebih lanjut juga gitu untuk mengetahui seberapa cepat sebuah persamaan itu kembali ke equilibrium jangka panjangnya. Jadi misalnya kita tahu beta dari sebuah hubungan antara bonds long term bonds 10 tahun dan 3 tahun itu sebesar 0,7. Nah, seberapa cepat tapi at the short term maybe efeknya itu cuma 0,3 atau mungkin bahkan 0,9. Artinya bisa lebih besar atau lebih kecil daripada 0,7. Tapi and long term dia akan kembali ke 0,7. Nah, tetapi yang menarik adalah unsur-unsur short jangka pendeknya ini, kenapa bisa jadi 0,3, kenapa jadi 0,9.
dan seberapa cepat dia kembali ke 0,7 ini bisa dipelajari lebih lanjut dengan menggunakan sesuatu yang disebut sebagai error correction model. Jadi error correction model adalah bagaimana kita mempelajari short run dynamics dari data kita itu kemudian kembali ke titik co-integration yang sudah kita perhitungkan sebelumnya, ke nilai beta long term yang sudah kita lihat dalam variabel yang memiliki co-integration. Makanya di sini kita belajar mengenai error correction model. Nah, kasarnya adalah seperti ini. Misalnya kita sudah tahu bahwa dalam persamaan kita itu dua variabel kita ini ada co-integration gitu ya. Instead of kemudian jadi di sini kita tahu bahwa persamaan co-integration itu beta ini adalah efek long term-nya, sedangkan di sini juga ada short term effect-nya kayak gitu. Nah, maka kita bisa mengetahui juga bahwa kalau kemudian kita pengen mengetahui short term effect-nya, kita bisa saja memasukkan persamaan Y dan X, tapi kita differencing terlebih dahulu. Setelah kita differencing, lalu kemudian kita masukkan sebuah term, di mana ini adalah variabelnya adalah dia YT, nilai dari Y di periode sebelumnya, dikurangin sama beta dikali X di periode sebelumnya. Jadi kita ngeliat satu variabel sebelumnya, setelah kita sudah ekstrak betanya tadi, lalu kemudian ini akan jadi satu variabel baru yang membantu kita mengidentifikasi konstanta omega ini. Nah, omega inilah koefisien yang kemudian membuat kita bisa mengidentifikasi error correction term dari variabel Y. Bagaimana cara kerja omega ini? Seandainya teman-teman nilai Y, jadi kan secara kalau kita paham bahwa konsep di co-integration ini berbicara bahwa Y itu sama dengan beta XT. Jadi X-nya berubah berapa, betanya berubah dengan beta, maka Y-nya akan berubah seperti sekian ya kan. Misalnya X-nya 1, betanya 0,5, maka nanti Y-nya jadi 0,5. Jadi Y sama dengan beta XT min 1. Tapi ada kondisi di mana Y ini lebih besar daripada XT min 1. Artinya apa? Y ini lebih besar pengaruhnya di periode sebelumnya dibandingkan XT min 1. Tapi karena ada co-integration, maka nanti akan ada adjustment teman-teman. Ketika kemudian Y di periode sebelumnya lebih besar daripada beta XT min 1 di periode sebelumnya, maka nanti selisihnya kan positif, ya kan? Karena kemudian Y ini lebih besar, maka akan ada sebuah sifat yang sifatnya correction, error yang ini kan error. Kenapa? Karena Y-nya lebih besar daripada beta XT di periode sebelumnya, padahal harusnya sama ya kan. Maka ini ada sebuah error. Bagaimana mengkoreksinya? Ketika Y lebih besar daripada BXT, maka hasil persamaan ini kan positif. Karena ini lebih besar ya kan, dibandingkan kanannya. Karena dia positif, maka nanti dia dikali sama karena dia positif, maka nanti di periode saat ini untuk mengejas nilainya yang turun, dia akan koefisien omega ini akan negatif. Jadi ketika nanti dia positif dikali negatif, maka nanti hasilnya negatif dan dia akan mengurangi nilai YT saat ini. Jadi ketika YT min 1 lebih besar dari BXT min 1, maka nilai omega yang lebih kecil daripada 0 yang negatif itu pasti akan membuat nilai YT-nya jadi turun di periode saat ini. Kenapa? Karena di periode sebelumnya sudah terlalu besar. Ada error correction term-nya. Begitu pula sebaliknya, kalau YT-nya lebih kecil, maka nanti kan hasilnya negatif nih, persamaan di dalam kurung ini. Ketika dia negatif ketemu negatif, maka jadi positif. Sehingga apa? YT-nya jadi lebih besar di periode saat ini. Artinya apa? Kalau YT di periode sebelumnya kekecilan, sekarang dinaikin dengan error correction term. Tapi kalau kemudian kemarin kegedean, sekarang diturunin di error correction term, sehingga YT saat ini akan kembali ke nilai yang di situ-situ aja, jaraknya dari XT. Seperti itu ya. Ini buat error correction term. Bagaimana cara kita menghitung atau menyusun error correction term? Biasanya kita caranya sebenarnya sama saja, kita tinggal ngeran sebuah persamaan alpha Y sama dengan alpha beta X, lalu kemudian kita masukkan semua leg-leg yang ada. Ketika kemudian kita tes residualnya, jika terdapat kointegrasi, maka kita bisa masukkan BXT tadi, kita tulis persamaannya Y T-1 dikurangin BXT-1, lalu kemudian lalu kemudian nanti bisa dimasukkan ke dalam persamaan tersebut.
Nah, jadi itu mungkin pembahasan mengenai correlation model ini. Jadi sederhana sekali, cuman memang harus dipahami lebih lanjut. Mungkin akan lebih berat di pembahasan diffuse-nya. Setelah ini saya akan bahas. Terima kasih.